Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Usani di pembelajaran tema 7 subtema 3. Di pembelajaran tema 7 subtema 3 ini kita akan belajar tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Perhatikan gambar berikut ini. Merawat tanaman. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin pun terlihat lebih indah. Coba perhatikan kembali gambar dan teks tersebut. Udin selalu membantu ibu merawat tanaman. Ibu sangat senang dan bangga dengan Udin. Ibu sering memberi pujian kepada Udin. Berikut ini contoh pujian yang diberikan ibu. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Terima kasih ibu. Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin sering memberikan pujian kepada ibu. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Terima kasih Udin. Nah sekarang coba mari kita bermain peran. Bacalah dan lakukan percakapan bersama temanmu. Ini hanyalah contoh untuk kalian praktekkan bersama teman kalian. Hai Dayu, kamu sedang apa? Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman. Indah sekali tanaman ini. Kamu rajin sekali Dayu. Terima kasih Siti. Tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya. Boleh aku membantumu Dayu? Tentu saja boleh. Ayo Siti, bantu aku merapikan tanaman ini. Siti, memang kamu anak yang baik dan suka menolong teman. Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Kalian memang anak-anak yang hebat. Ibu bangga dengan kalian berdua. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pasangkan gambar dan tulisan dengan cara menarik garis. Biji, kita tarik garis ini karena bijinya berada di dalam buah. Buah. Kemudian ada bunga. Kemudian ada daun. Kemudian ada akar. Dan yang terakhir adalah batang. Amati lingkungan sekitar sekolahmu. Ambillah 5 contoh daun tanaman di sekitar sekolahmu. Tempelkan dan beri nama pada tempat yang tersedia. Untuk tugas minggu ini, dikerjakan di kertas folio atau HVS, kemudian hasilnya dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Karena kita belajar daring, maka contoh daun yang kalian ambil adalah daun yang berada di sekitar rumahmu. Kalian bisa menempelkan daun yang sudah kalian ambil di tabel berikut ini dan kalian memberi nama tanaman tersebut. Nah anak-anak, sekarang mari kita berolahraga. Yang pertama, coba kalian posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, tangan di depan muka. Yang kedua, posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, kemudian tangan dikedepankan. Posisi yang ketiga, posisi duduk dan tangan di samping. Posisi yang keempat, posisi duduk, tangan di belakang, badan melengkung ke belakang dan pandangan ke atas. Posisi yang kelima, posisi berdiri, kedua tangan di atas, diangkat. Posisi yang keenam, posisi berdiri, kedua tangan diangkat ke atas, dibuka ditutup seperti gerakan daun tertiup angin. Gerakan tanaman sungguh indah bukan? Gerakan tersebut dapat dijadikan gerakan tari dan olahraga. Gerakan tanaman sangat beragam. Semua gerakan tanaman merupakan ciptaan Tuhan.
Kita wajib bersyukur dengan cara menjaga dan merawat tanaman. Nah, anak-anak, sekarang mari kita berlatih berhitung. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kita dapat menemukan berbagai macam buah di pasar. Mari kita mengenal berbagai macam buah sambil berlatih menghitung. Perhatikan gambar di bawah ini, hitung banyaknya buah sesuai gambar. Berarti coba soal nomor 1 kalian hitung. Ini ada 20. Sani beri contoh. Kemudian yang nomor 2 juga ada 20. Kemudian kita jumlahkan 20 ditambah 20 sama dengan 40. Bagus sekali. Kita masukkan banyaknya buah jambu adalah 40. Untuk soal yang kedua, kalian nanti akan menghitung banyak buah salak. Soal yang ketiga, kalian bisa menghitung banyak buah sirsak. Soal yang keempat, kalian bisa menghitung buah kedondong. Dan soal yang kelima, kalian bisa menghitung jumlah buah bengkoang. Kalian bisa meminta bantuan kepada ayah atau ibu kalian di rumah. Nah, anak-anak, gambar ini adalah gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak kita temui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Gambar ini gambar pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerakan tanaman sambil bermain. Sekarang, mari kita mengamati. Tanaman terdiri atas beberapa bagian, ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya. Contohnya jeruk, pepaya. Ada juga yang hanya dimakan daunnya, misalnya bayam dan juga kangkung. Ada juga yang hanya dimakan bijinya, contohnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan, contohnya singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Nah, anak-anak, mari kita lingkari makanan apa saja yang berasal dari tanaman. Susu? Salah. Jagung? Betul sekali. Nasi? Ya, kita lingkari. Ada tempe? Kita lingkari. Kemudian ikan? Ada daging? Salah ya. Es krim? Kemudian ada buah-buahan. Es krim ini terbuat dari susu ya, jadi es krim tidak termasuk berasal dari tanaman. Nah, anak-anak, sekarang mari kita tarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Jeruk. Jeruk dimakan apanya? Buahnya. Singkong dimakan akarnya. Kemudian kangkung dimakan daunnya. Kemudian tebu dimakan batangnya. Sawi, daun. Kol, bunga. Padi, biji. Kedelai juga biji. Nah, anak-anak, untuk tugas minggu ini, selain kalian mengumpulkan 5 jenis daun, kalian mengerjakan soal penjumlahan di bawah ini. Soalnya ada 10. Soal yang pertama, menjumlahkan secara bersusun. Dan soal yang kedua, menjumlahkan secara bersusun, kemudian kalian memasangkan dengan jawaban yang benar. Jadi tugas minggu ini ada 2 jenis. Yang pertama, mencari 5 jenis daun dan menempelkannya ke kertas folio atau HVS. Dan kemudian berhitung. Untuk yang berhitung, kalian bisa tulis ke
kertas folio atau HVS, dan kemudian tugas pertama dan kedua kalian staples jadi satu dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Nah anak-anak, demikian tadi materi kita tentang tema 7 subtema 3. Sampai jumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Usani akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.